Hai semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5 POTBA Universitas Ciputra. Nah, hari ini kami akan mengajak kalian untuk eksplor bareng apa aja sih yang ada di Kepulauan Seribu. Kalian tahu nggak sih kenapa bisa dinamakan Kepulauan Seribu? Nah, karena Kepulauan Seribu memiliki jumlah pulau yang sangat banyak sehingga dinamakan dengan nama tersebut. Jumlah pulaunya berkisaran 300-an pulau yang terdapat penghuni maupun tidak. Ada 5 kepulauan nih yang paling sering dikunjungi oleh wisatawan-wisatawan. Pulau yang pertama adalah Pulau Tidung. Pulau Tidung adalah dua pulau yang saling terhubung, yakni Pulau Tidung Besar dan Pulau Tidung Kecil. Apa sih yang membedakan antara Pulau Tidung Besar dan Kecil? Pulau Tidung Besar digunakan sebagai tempat pemukiman penduduk, sementara Pulau Tidung Kecil digunakan untuk kawasan konservasi alam. Pulau yang kedua adalah Pulau Semak Daun. Di kepulauan ini memiliki daya tarik sendiri karena sesuai dengan namanya Pulau Semak Daun, di sana Anda akan menemukan banyak semak-semak daun. Dengan keindahan yang dimilikinya, maka tak heran akan membuat wisatawan terkesima. Pulau yang ketiga adalah Pulau Bira yang terdiri dari dua pulau, yaitu Pulau Bira Besar dan Pulau Bira Kecil yang memiliki surga bawah laut yang dihiasi karang-karang cantik dengan ikan-ikan kecil berenang bebas kesana kemari. Pulau keempat adalah Pulau Harapan, pulau yang banyak dikelilingi oleh pulau-pulau kecil lainnya. Pulau Harapan juga dikenal sebagai spot snorkeling paling menarik karena kita bisa menemukan berbagai jenis hewan laut yang tidak ditemukan di tempat lainnya. Yang kelima adalah Pulau Pari. Pulau ini dikenal juga sebagai salah satu pulau untuk snorkeling. Nah, di pulau ini selain bisa snorkeling, kita bisa juga main banana boat loh. Nah, ada beberapa hotel nih yang sering dikunjungi di Kepulauan Seribu. Nah, yang pertama ada Seribu Resort Thousand Island. Nah, ini adalah hotel bintang 3 yang terletak di Kepulauan Seribu. Dengan harga yang tergolong menengah ke bawah, kalian juga bisa mendapatkan fasilitas yang memadai seperti berikut. Yang pertama ada coffee maker in all rooms, yang kedua ada bar, yang ketiga ada beachfront, yang keempat ada private beach area. Yang kedua ada Parisolata Sea View Homestay Syariah. Parisolata ini terletak di Pulau Pari dengan harga yang masih dibilang terjangkau dan memuaskan. Kita sudah bisa mendapatkan fasilitas seperti berikut ini. Yang pertama, tersedianya wifi. Yang kedua, parkiran. Yang ketiga, restoran. Yang keempat, resepsionis 24 jam. Nomor 5, antar jemput ke bandara. Nah, ini tentang akomodasinya. Waktu check-in jam 10 pagi. Waktu check-out jam 9 pagi. Jadi lapar nih. Anaknya makan apa ya di Kepulauan Seribu ini? Kamu lapar? Bingung mau makan apa? Nih, aku ada rekomendasi makanan favorit di Kepulauan Seribu. Yang pertama adalah sambal beranyut. Sambal beranyut adalah andalan penduduk setempat sebagai pendamping makanan utama. Sambal ini selain pedas juga memiliki cita rasa segar dari jeruk limau loh. Yang kedua adalah kue selingkuh. Kue selingkuh adalah cemilan khas Kepulauan Seribu yang mirip dengan beras atau lontong. Dibuat dengan beras dan santan kelapa, kemudian diisi dengan abon dan dibungkus dengan daun pisang. Yang ketiga adalah kue maco. Jajanan pasar ini sudah tidak asing lagi di masyarakat Indonesia. Mirip dengan onde-onde, bedanya yaitu onde-onde berisi kacang hijau, kue maco berisi dengan suiran ikan. Cita rasa yang ditawarkan kue maco benar-benar istimewa loh. Ada rasa manis, gurih, dan juga asin. Yang keempat adalah pukcue. Pukcue jika di Palembang adalah pempek. Di Kepulauan Seribu adalah pukcue. Pukcue berbahan dasar tepung terigu, tepung sagu, dan ikan. Berbeda dengan pempek yang disajikan dengan kuah. Pukcue disajikan dengan sambal kacang yang manis, gurih, dan sedikit pedas. Sebelum kita snorkeling, gimana kalau kita cari tahu spot snorkeling terbaik di Kepulauan Seribu? Di sini ternyata ada 9 spot snorkeling terbaik menurut wisatawan loh. Penasaran? Baiklah, aku akan menjelaskan berikut ini. Yang pertama adalah Semak Daun. Semak Daun jadi salah satu pulau favorit para traveler yang ingin snorkeling di Kepulauan Seribu. Pulau ini tidak berpenghuni, namun memiliki hamparan pasir pantai putih yang lembut dengan perairannya yang biru jernih dan juga dangkal. Juga memiliki ombak yang relatif tenang. Lokasi Semak Daun berada dekat dengan Pulau Pramuka dan kebanyakan wisatawan yang ingin snorkeling di tempat ini biasanya menginap di Pulau Pramuka. Yang kedua adalah Pulau Pari. Pulau Pari paling populer di antara gugusan Kepulauan Seribu. Pulau yang memiliki hutan bakau ini memiliki kekayaan biota laut dan terumbu karang yang sangat indah. Selain snorkeling juga bisa bersepeda keliling pantai. Yang ketiga adalah Pulau Sepa. Pulau Sepa disebut pulau yang punya pasir putih terbaik di Kepulauan Seribu. Dengan air laut yang biru jernih, banyak biota laut terutama ikan hias berwarna-warni yang mengelilingimu. Sering dijadikan tempat untuk memancing oleh wisatawan loh. Yang keempat adalah Pulau Ayer.
Pulau Ayar memiliki suasana yang sangat alami, cocok untuk menenangkan pikiran, dan di sini juga tersedia penginapan dan cottage, dihuni oleh sejumlah biawak dan berbagai ukuran. Yang kelima adalah Pulau Macan. Pulau Macan mempunyai penginapan yang waktu itu diresmikan pada tahun 2007. Pulau Macan ini sebetulnya adalah sebuah resort bertema eco yang cukup mewah dan suasana di Pulau Macan cukup privat. Untuk spot snorkelingnya mempunyai keindahan bawah laut yang mengesankan. Kita bisa berenang dengan segerombolan ikan berwarna-warni yang menarik di sekitaran terumbu karang yang cantik. Yang keenam adalah Pulau Bira. Pulau Bira terkenal dengan pasir pantainya yang putih. Bila ingin snorkeling di sana, kita harus naik perahu tradisional terlebih dahulu. 7 adalah Pulau Kayu Angin Genteng. Spot snorkeling terbaik yang ada di Kepulauan Seribu, selain menyediakan tempat untuk snorkeling, tempat ini juga terdapat area camping yang diminati oleh para backpacker. Yang kedelapan adalah Pulau Gosong Perak. Tidak begitu luas, namun menariknya pulau ini, pasir pantainya baru akan membentuk daratan ketika air laut surut. Sedangkan ketika air laut pasang, pasir pantainya akan tenggelam terbawa air laut. Kesembilan adalah Pulau Pramuka. Tempat ini merupakan pusat administrasi karena memiliki banyak potensi wisata yang diminati wisatawan. Di Pulau Pramuka, kamu tak hanya menemukan daratan pantai yang menarik, tapi juga terdapat hutan bakau serta tempat pelelangan ikan yang menarik untuk disambangi loh. Jika ingin berlama-lama di sini, terdapat banyak penginapan yang nyaman dengan harga yang terjangkau. Sebelum kalian meninggalkan Kepulauan Seribu, kalian wajib banget nih cobain snorkeling di kepulauan ini. Dijamin nggak bakal nyesel deh. Keuntungan dan fasilitas apa aja sih yang akan kita dapatkan jika bersnorkeling di Kepulauan Seribu? Benefit yang Anda dapatkan yaitu Anda akan melihat berbagai macam hewan laut yang jarang ditemui seperti penyu hijau, penyu sisik, raja udang biru kecil, ikan badut, dan masih banyak lagi. Untuk harga paket snorkeling di Kepulauan Seribu itu dibanderol dengan harga yang menurut saya cukup mahal ya. Benefit snorkeling dengan harga yang cukup mahal ini biasanya sudah include seperti speedboat road trip, semak daun, dan air ponco. 1 kali lunch di Keramba Resto, Pulau Pramuka, insurance, tax, dan service plus 1%. Bingung gimana caranya ke Kepulauan Seribu? Simak penjelasan berikut ini. Transportasi menuju ke Kepulauan Seribu dari Dermaga Kaliadem, Muara Angke, Jakarta Utara. Kapal feri merupakan satu-satunya transportasi yang murah menuju pulau di Kepulauan Seribu. Selain dijadikan transportasi, kapal feri juga dijadikan sarana wisata oleh wisatawan menuju destinasi. Harga tiketnya pun tergolong cukup murah dan waktu yang paling cepat 2 hingga 3 jam paling lama. Perkiraan waktu tempuh menggunakan kapal feri. Untuk ke Pulau Harapan dengan perkiraan waktu 3 jam. Untuk Pulau Tidung dengan perkiraan waktu 2,5 jam. Untuk Pulau Pari dengan perkiraan waktu 2 jam. Jika kurang jelas, bisa dilihat di slide ini. Kalian wajib banget loh main-main ke Kepulauan Seribu karena sangat dekat dan terjangkau. Salah satu alasan kita harus mengunjungi Kepulauan Seribu adalah lokasinya sangat terjangkau dan sangat dekat dengan Jakarta. Jadi tidak akan memakan waktu lama untuk bisa berlibur. Selanjutnya, memiliki banyak sekali pulau. Terdapat kurang lebih 100 pulau yang dihuni maupun tidak. Hal ini tentunya membuat kita wajib untuk mendatangi pulau-pulau yang ada di Kepulauan Seribu. Selanjutnya, jauh dari wilayah perkotaan. Jika ingin mencari ketenangan, Kepulauan Seribu adalah tempat yang tepat untuk dikunjungi. Dan yang terakhir, kondisi udara masih segar. Tentunya kita yang tinggal di kota-kota besar sangat mudah terpapar polusi udara. Jika kita ingin mencari udara segar, Kepulauan Seribu adalah pilihan yang tepat untuk dikunjungi. Nah, itu dia beberapa penjelasan mengenai Kepulauan Seribu dari kami. Siang-siang pergi ke kota, jangan lupa beli alpukat. Demikian presentasi kita, semoga bermanfaat.